Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas gaji dan jam kerja P3K paruh waktu. Seleksi P3K tahap 1 sudah selesai dilaksanakan. Ada yang mendapatkan kode L yang berarti lulus menjadi P3K dan digaji berdasarkan Perpres RI nomor 98 tahun 2020. Perpres RI maksudnya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia. Tetapi banyak juga yang belum mendapatkan kode L sehingga menjadi P3K paruh waktu. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah, berapakah besaran gaji P3K paruh waktu? Kemudian yang kedua, bagaimana jam kerja P3K paruh waktu tersebut? Untuk pertanyaan pertama tentang gaji P3K paruh waktu, bisa sahabat belajar melihat Kepmen Pan RB nomor 16 tahun 2025. Kepmen Pan RB maksudnya adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Hal ini sudah dibahas di channel Sahabat Belajar dengan thumbnail seperti ini ya. Bagaimana jam kerja P3K paruh waktu? Dan video ini akan membahas tentang jam kerja P3K paruh waktu. Apakah jam kerjanya sama dengan P3K? Berikut ini sahabat belajar bisa mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Bapak Aba Subagja. Bidang SDM maksudnya adalah bidang sumber daya manusia, sedangkan Pan RB pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing. Karena yang tahu bahwa mereka itu harus bekerja penuh atau tidak, itu tergantung dari apa? Kontrak kerjanya. Karena kan P3K itu basisnya kontrak. Ya, di kontrak itu disebutkan aja dia akan bekerja kapan. Gitu ya. Jadi artinya nanti instansi akan kita berikan ruang untuk mengatur jam kerja bagi mereka yang paruh waktu. Lalu, bagaimana jam kerja P3K paruh waktu yang bertugas sebagai guru? Mari sama-sama kita bahas, sahabat belajar. Lebih lanjut, sahabat belajar mendengarkan penjelasan dari Bapak Aba Subagja. Guru kan jam mengajarnya juga sudah jelas, silahkan diatur. Ya, silahkan diatur. Dan boleh nggak misalnya dia akan dapat fasilitas lain? Ya boleh saja. Ya, mereka juga ikut boleh rapat. Mereka dapat apa dan sebagainya kan boleh-boleh aja. Sahabat belajar di awal telah dijelaskan bahwa gaji P3K paruh waktu adalah yang pertama, paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jika gaji yang diterima sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah, maka tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika yang diterima sama dengan sewaktu non-ASN atau sering disebut honorer dan jam kerjanya disamakan dengan P3K atau PNS, tentu bisa menjadi masalah, sahabat belajar. Channel Sahabat Belajar
menawarkan penyelesaian masalah tersebut untuk jam kerja P3K paruh waktu yang digaji sama dengan gaji yang diterima saat masih non-ASN atau honorer. Misalnya yang bertugas di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat. 1 jam pelajaran itu adalah 35 menit. Jika sekolah dasar atau yang sederajat memiliki 6 kelas dan guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, hanya 1 guru yang merupakan P3K paruh waktu. Misalnya jumlah jam pelajaran setiap pekan 4 jam pelajaran, maka 1 pekan jumlah total jam pelajaran. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan tadi. 4 dikali 6 sama dengan 24 jam pelajaran. 4-nya karena 1 pekan, 1 kelas itu adalah 4 jam pelajaran. Sedangkan 6-nya berasal dari jumlah kelas yang ada 6 kelas. Sehingga dalam 1 pekan bisa dibuat 4 hari kerja atau 4 jam pel setiap hari. Sehingga P3K paruh waktu bisa menggunakan 2 hari lagi untuk usaha yang lain. Jadi, sudah jelas ya sahabat belajar tentang jam kerja P3K paruh waktu. Tentunya kita berharap Pemda bijak untuk mengatur jam kerja P3K paruh waktu yang digaji sama dengan gaji yang diterima saat masih non-ASN, sehingga sahabat belajar yang menjadi P3K paruh waktu punya waktu luang.